Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Anak-anak, kali ini adalah kita akan mengerjakan tugas praktek 04. Nah, untuk tutorialnya ini seperti biasanya saya akan menerangkan pelan-pelan ya, supaya nanti adik-adik kalau sudah masuk di SMK Semen Gresik sudah bisa praktek dan bisa dicoba lagi untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi tetap semangat ya, terutama dalam hal belajar. Janji Allah, barang siapa yang mau belajar akan ditingkatkan, akan dimuliakan ya, kehidupannya sehingga menjadi lebih baik. Ya, oke, saya mulai dari pengetikan bentuk surat. Jadi ini adalah contoh pengetikan surat bentuk official style atau bentuk resmi yang biasa digunakan oleh instansi pemerintahan. Jadi misalnya dinas pendidikan, dinas perindustrian, ya, dinas yang lain-lainnya itu ya, dan sebagainya, termasuk di Pemda itu sering menggunakan contoh-contoh surat bentuk resmi atau disebut dengan official style. Salah satu cirinya adalah kop surat ini, jadi mulai dari kop surat ini diketik dengan spasi satu, lain spasi satu. Kalau tugas-tugas nanti kalau kamu sudah kuliah ada membuat skripsi, ya, spasinya 2, renggang gini ya. Tapi untuk kop surat ada diketik dengan spasi 1. Untuk isi surat karena pendek kita buat spasinya nanti adalah 1,5. Jadi contoh kalau saya tarik seperti ini, kita lihat ya di line spasi ini, line and paragraph spacing ini adalah 1,5 ya. Ini salah satu ciri surat bentuk resmi adalah tujuan orang yang dikirimi surat atau institusi yang dikirimi surat berada di sebelah kanan ini. Jadi kepada seperti ini. Perhatikan ada tanda di sini. Ini nanti pengetikannya berada di sebelah kanan gini. Nah ini. Kemudian tanda tangannya juga berada di sebelah kanan. Ini adalah salah satu contoh bentuk surat resmi atau official style ya. Supaya cukup nanti batas kiri ketikan ya. Kita setting ya, ketikan ini nanti menggunakan kertas A4 ya, kertas yang paling banyak digunakan ya. Kalau panjang bisa menggunakan kertas F4, kita setting di A4 dengan batas kiri dari tepi kertas menuju ketikan ini adalah 0,6 inci, dari atas 0,5, dari kanan 1 inci, dari bawah 1. Kemudian isi surat diketik dengan spasi 1,5 ya. Kita mulai dari bagaimana kalau kita mengetik file yang baru. Contoh ini sudah ada. Kemudian yang baru ini berarti klik new ya, klik blank dokumen. Nah, cara seperti ini sama dengan tekan Ctrl N ya, Ctrl N pada tombol shortcut. Nah, kalau sudah kita masuk di lembar kerja baru, ini saya tengahkan, kursornya berada di tengah-tengah di antara batas kiri dan batas kanan. Kita mulai mengatur setting kertas dan batas ketikan. Klik menu layout. Kemudian di sini ada page setup ya, panah kecilnya ini yang diklik ya. Paper kertasnya ini masih letter, klik ganti dengan kertas A4 ya. Rollnya diputer, pilih A4. Nah, kemudian batas ketikan margin top masih 1, klik yang panah ke bawah untuk mengurangi sampai jadi 0,5. Left-nya sesuai dengan petunjuk tadi buat 0,6, klik sampai 0,6 seperti ini, spasinya 1 seperti ini, baru diklik OK. Nah, sudah gini ya. Nah, selanjutnya baru kita ketik seperti contoh tadi. Jadi penerbit buku antariksa Perum Wisma Jaya Abadi gini. Kalau ini saya copy ya, contoh ini ya. Saya buat di sini tadi ya. Nah, saya tekan Ctrl V. Nah, seperti ini. Tapi kan belum ada judulnya. Contoh saya enter 2 kali gini. Nah, ini saya tengahkan ya. Untuk membuat judulnya diklik insert, ada word art ini. Nah, baru pilih model-modelnya. Terserah mana yang disukai. Sambil contoh saya pilih gini ya. Your tag here langsung diketik. Penerbit buku antariksa. Kalau terlalu besar ya, fontnya bisa diperkecil ya. 36 ini dengan cara klik yang decrease. Berarti fontnya akan semakin kecil. Minda-mindanya muncul penampak, ditarik. Nah, seperti ini baru dilepas. Nah, sudah. Nah, sampai sini ya. Kemudian kalau saya tengahkan seperti ini, saya enter. Baru kita lanjutkan untuk membuat garis. Maksud saya garis seperti ini. Ya.
garis itu akan muncul sepanjang batas kiri sampai batas kanan, ya. Saya ulangi lagi di sini, ya. Garis itu adalah border, ya. Di sini kalau saya klik top border akan muncul garis seperti ini. Kalau mau ngerubah-ngerubah berarti klik yang border and shading, ya. Jadi contoh ini karena munculnya warnanya adalah hijau. Saya pilih hitam misalnya, ya. Sambil contoh saya pilih model garis yang seperti ini. Saya klik di sini akan muncul. Jadi kalau saya klik OK akan garisnya seperti contoh yang waktu kita klik, ya. Saya ubah lagi. Ini ya border, pilih menu border and shading, ya. Pilih model garis yang disukai sambil contoh seperti ini, saya klik di sini, ya. Nah, saya klik OK. Sudah jadi, ya. Saya enter lagi. Saya taruh ketikanya di kiri. Jangan lupa font size standarnya adalah 12 ketikan, ya. Untuk pengetikan nomor diketik nomor, ya. Yang perlu diperhatikan adalah pengetikan nomor lampiran perihal titik 2-nya bisa lurus itu karena di sini dibuatkan tabulasi L seperti ini. Ya, jadi ini di 1 inci dikurangi lagi titik, dikurangi titik. Nah, kita perhatikan lagi di sini file yang baru tadi dibuatkan di 1 inci, klik L seperti ini, kemudian klik lagi yang kedua. Apa artinya kalau ditekan tab, maka kursor akan melompat di tanda tabulasi yang pertama, baru diketik titik 2. Kalau ditekan tab lagi, berarti berhentinya akan berada di L yang kedua. Kalau nanti saya klik tab lagi di sini, berarti pada waktu saya ketik seperti ini, contoh, maaf, saya batalkan dulu. Ya, di sini, misalnya ini sudah diketik, tab lagi, berhentinya akan di sini, baru diketik lagi. Ya. Nah, sekarang saya ambil contoh, saya hapus dulu, ya. Tadi yang diketik di sini nomornya adalah seperti ini, ya. Saya copy. Nah, seperti ini. Sebenarnya angka 3 ini adalah menunjukkan bulan. Kalau bulan sekarang adalah bulan 9, tahunnya adalah 2020. Seperti ini. Kalau saya akan tab, berarti sekarang baru ketik tanggal. Contoh 9, maaf, saya delete dulu. Ya, ini ya, tab, misalnya tanggal 9 bulan September, ya, tahun 2020, saya enter. Nah, baru diketik lampiran. Lampiran itu menunjukkan bahwa surat ini akan melampirkan berapa lembar, berapa kertas. Kalau satu bendel itu satu bendel. Kalau tidak ada, ya kosong seperti ini. Kemudian baru diketik perihal. Tab kedua. Nah, karena dicetak miring, diklik I. Kalau ingin diberi garis bawah, diklik U. Kalau ingin dicetak tebal, diberi klik B. Baru diketik penawaran buku. Seperti ini. Ya. Diilangi lagi tebalnya, diilangi lagi cetak miringnya, diilangi lagi garis bawahnya. Baru di enter. Saya koreksi lagi, ketikan ini standar ketikannya adalah 12. Saya blok seperti ini, ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke bentuk pengetikan instansi yang kita tuju. Jadi kepada yang terhormat Direktur Lembaga Pendidikan HR Jalan Dr. Wahidin. Nah, caranya adalah, ya, di sini geser increase indent ini, ya, biarkan kalau muncul garis, ya, sampai lurus tanggal, ya, baru diketik, ya. Kalau muncul garis border, hapuslah dengan no border, menghapus, ya. Saya lanjut kepada yang terhormat, misalnya gini, ya, Direktur Lembaga Pendidikan tanda petik HR, ini Jalan Dr. Wahidin, Esa, misalnya Gang 28 baru, Blok G nomor 2. Nah, gini, ya. Kemudian kotanya cirinya menjorok. Menjorok berarti klik increase indent. Diklik ini, karena ada garis bawahnya, diklik underline, baru ketik. Ya, misalnya Gresik, Jawa Timur. Nah, supaya tidak muncul garis bawah lagi, diklik underline. Untuk menghapus, saya enter. Nah, posisi kursor masih berada di sini, padahal pengetikannya nanti harus lurus di sini. Digeser pakai decrease. Lawannya kalau ke kanan increase berarti menambah, kalau digeser ke kiri berarti lawannya adalah di decrease. Baru ketik dengan hormat. Nah, ini koma. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, karena awal alinea ini ada baris yang menjorok, ya, klik yang seperti ini, baru ketik, ya, diklik seperti ini tanda awal alinea, ya.
Saya ulangi, kalau saya naruhnya di sini, berarti ketika nanti akan posisinya di sini. Ya, baru ketik contoh gini, kami. Nah, saya ulangi lagi, ya, awal ketikan itu, ini istilahnya first line indent, klik, tekan terus, ditarik, didrag, baru dilepas, seperti ini. Ya. Kemudian bentuk ketikannya adalah justify. Artinya apa? Lurus kiri dan lurus kanan. Ya, ini contoh saya tulis dulu, kami penerbit, sebentar, penerbit buku-buku program komputer ya, yang telah banyak digunakan pada lembaga pendidikan, ini kurung buka, kursus dan diklat gini di seluruh Indonesia, titik. Terus saja ya, koma ya, akan ini memperkenalkan, nah, terus ya, beberapa, dan tidak boleh di enter ya, ketik terus saja beberapa buku yang mungkin sangat bermanfaat bagi, yang mungkin sangat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Anda. Satu alinea. Tadi kalau diketik justify, kalau diketik left, kanannya tidak lurus. Tapi kalau diketik klik yang align right atau nekan Ctrl L, kanannya lurus, kirinya tidak lurus. Kalau diklik yang center, ketikanya berada di tengah-tengah di antara batas kiri dan batas kanan. Kalau justify, nah lebih menarik gini kan, ketikanya akan lurus. Terus gini, enter, nah berikutnya, alinea kedua secara otomatis. Jadi ini kalau saya copy ya, saya klik copy gini, contoh seperti ini, biar cepat. Kemudian saya tekan paste, secara otomatis ya ini akan ngatur. Kenapa? Karena awal ketikannya di sini. Jadi kalau saya ambil contoh, awal ketikannya di sini. Kalau saya tarik di sini, ya ngikuti di sini. Ya ini yang first line indent tadi. First line indent menjoroknya umumnya adalah 0,5 inci seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, nah, untuk pengetikan tanggalnya ya, karena ini awal ketikan di sini, batas kirinya di sini, saya klik number. Nah, klik lagi 2 kali, secara otomatis hilang. Saya ulangi, kalau klik number, dia muncul simbol-simbol seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau saya klik lagi hilang. Nah, posisi ini saya geser ya, sampai kira-kira di separuh gini ya. Ini batas kiri, ini batas kanan, tinggal diklik di sini ya. Baru diketik ya, hormat kami, koma, ini Kabak, kepala bagian marketing, penjualan, ya, marketing, ya, contoh seperti ini. Nah, nama diketik, saya cetak tebel dan diberi garis bawah. Contoh, ya, gini, Salsabila Kaila Kansa. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengetikan berikutnya sudah tidak butuh tebal lagi, berarti diklik B, dan tidak usah pakai garis bawah, berarti diklik U. Saya enter, nah saya taruh di kiri ya, untuk mengetik arsip geser sampai notok ya, baru ditulis arsip. Nah, sudah selesai bentuk pengetikan seperti ini ya. Kalau sudah selesai berarti kita tinggal menyimpan, diklik file, save ya. Kemarin disimpan, jangan lupa di foldernya masing-masing ya. Saya masukkan ke data sini ya. Karena kemarin saya sudah memberikan contoh, foldernya adalah kelas 10 TPM 2 ya. Ini adalah tugas praktik 04, baru disimpan. Nah, tinggal mengirim di Google Classroom. Saya kira itu. Selamat mencoba. Sebenarnya bentuk-bentuk surat itu ada 8 model bentuk surat ya. Ini yang kita masih mencoba bentuk surat resmi atau official style, ada block style, ada full block style, ada bentuk hanging dan seterusnya ya. Kalau sudah selesai kita tutup seperti ini, semuanya ditutup, baru kita shutdown. Terima kasih, selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.